Halo guys, welcome back to my channel ya. Kali ini aku akan bahas tentang LC mining ya. Ya, prediksi saya belum sepenuhnya bilang bahwa LC mining bakal berakhir di akhir bulan ini karena mereka membayar di hari Senin ya, teman-teman. Di sini ada detail pendanaan dan di sini ada catatan penarikan. Udah $251 yang saya tarik di LC mining dan hari ini itu ada $33. Artinya apa teman-teman? Dari modal $40 saya bisa ngasilin $111. Kalau dirupiahkan banyaklah itu. Kalau dirupiahkan sekitar 2.600.000-an ya kalau nggak salah. Iya, kalau dirupiahkan sekitar segitu. Dan dari hanya modal segitu. Dan pendapatan harian saya adalah 11,3 US dollar per hari. Atau bisa dibilang 150-an ke atas lah. Bayangkan kalau aplikasi ini itu berjalan sampai 2 bulan ke depan, misal. Saya berpikir bahwa ya udah itu gaji cover dari sehari 150 ya UMR Jakarta lah. Saya nggak terlalu ribet-ribet lagi cari uang kan karena udah ada LC. Tapi permasalahannya ketika LC itu scam, Anda mulai dari nol lagi, cari platform lagi. Makanya saya bilang bahwa 2 atau 3 platform Ponzi itu cukup gitu. Karena memang kalian fokus aja 2 atau 3, fokus pengembangan itu platform, tapi jangan hanya kalau misalnya itu mulai lagi dari nol ya harus siap-siap aja. Karena memang ini usianya tuh udah dari Mei teman-teman, April, akhir April usia dari LC ini. Tapi mereka masih bisa bertahan, mereka masih bisa eksis tuh. Ya nggak tahu lagi karena sekarang itu makin banyak promo di LC. Saya sarankan ya terserah kalian mau beli LC ini, terserah kalian itu uang kalian. Tapi kalau saya bilang bahwa beli LCC ini, beli mesin ini sebaiknya pakai uang dingin ya. Sebaiknya saya bilang bahwa Anda main Ponzi boleh tapi pakai uang dingin. Kenapa saya bilang pakai uang dingin jangan pakai uang beras ya? Karena nanti kalau scam Anda nggak terlalu takut gitu loh. Dan usahakan platform yang Anda mainkan itu berorientasi jangka panjang. LC udah terbukti orientasi jangka panjang. Memang usianya udah tua. Dari bulan April ya, akhir April sekarang Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, mau November, udah mau 7 bulan. Mereka bisa konsisten terus membayar. Saya pikir modal yang dikeluarkan juga banyak. 1, 2, mereka antusias dari masyarakat pun juga banyak gitu ya. Ketika memainkan platform ini gitu. Jadi ya pikir saya ya mereka memiliki antusias banyak sekali gitu loh ya. Bahkan ya mereka berani mati-matian buat ngasih WD. Terus di sini juga LCC-nya dari $1 itu naik dari $3,2 naik 3 kali lipat. Terus di sini ada timnya, terus di sini ada banyak lah di LC ini, ada kayak pembagian giveaway, terus ada produknya. Dan ini bisa dilihat ya teman-teman, kalau dari produk saya itu dari bawah ini udah kadaluarsa. Ya pada modalnya $10 jadi $20. Terus di sini modal dari $20 dari $72 gitu ya. Dan saya pikir ya wajar gitu loh. Dan saya nggak tahu ya mereka sumber dananya dari mana, saya nggak tahu apakah banyak orang yang main ini LC atau enggak. Kalau mereka memang benar-benar banyak yang main LC berarti banyak paus yang masuk di LC. Nggak tahu mereka modalnya berapa. Bisa aja mereka modalnya itu memang gede ya teman-teman di LC. Bahkan ada yang memborong 199, 399 dan 599. Kalau di total ya 600 $1.200 US. Di sini juga ada pembelian ya. Pembelian juga ada 3.000, 1.800, 700, 500. Saya nggak tahu ya seberapa banyak LC ini berkembang sangat pesat, saya nggak tahu. Tapi ya yang namanya Ponzi, saya bilang namanya Ponzi itu harus siap kehilangan teman-teman. Nothing tulus lah ketika Anda udah balik modal ya, kalau ada kasih untung ya syukurin, kalau nggak ada kasih untung ya udah nothing tulus gitu loh. Ya berpikir bahwa tidak ada kehilangan ya nggak apa-apa gitu loh. BTC Small Fold ya $1.000 perharinya $10,5 itu bisa langsung di WD dan lain sebagainya. Pertanyaannya satu, ini uang dari mana? Apakah mereka
pengelolanya memang benar-benar bisa memainkan uang ini, memutarkan uang ini di trader atau tidak gitu loh. Tapi selama ini saya main LC balik modal tuh, bawaan saya main LC mereka banyak yang balik modal, bahkan mereka banyak yang nyesel kenapa saya nggak ngasih banyak di LC. Karena ya itu urusan mereka lah ya. Karena ya kita nggak bisa ngontrol orang gitu loh. Ketika orang bilang bahwa wah ini bakal scam, ini penipuan dan sebagainya, ya kalau penipuan emang kenapa gitu, kalau ponzi emang kenapa, seharusnya dilarang ini dan lain sebagainya lah. Wong orang kita aja suka kok. Banyak orang yang mau main ponzi, banyak orang yang bilang bahwa bang review ini dong biar ini naik, bang review ini dong biar ini naik, bang ikut ini dong biar ini naik. Saya bilang bahwa wah saya itu juga kerja teman-teman. Saya tuh jadi manajemen trainee lah, gaji 5 lah. Tapi gaji saya itu saya beliin saham lah ya, nggak saya gunain. Dan ya kalau dari ponzi ini udah banyak sih ya, kayak lebih besaran ponzi deh daripada gaji. Istilahnya kalau kerja itu sampingan lah, ini ponzi kadang-kadang utama, kadang-kadang sampingan. Karena memang gini teman-teman, kalau Anda udah tahu caranya ngasilin uang misalnya 10 juta per bulan atau lebih, ya Anda bakal santai, bakal stuck di situ gitu loh. Tapi kalian harus yang namanya upgrade diri. Bagaimana biar pendapatan 10 juta per bulan ini bisa naik ke 15 juta per bulan. Ini sering saya lakukan dulu. Saya ya, ini cerita ke belakang saja. Saya itu waktu dulu itu nggak pernah bisa nyari uang. Waktu SMA saya nggak boleh dagang, SMA saya nggak boleh kerja, terus suruh kuliah. Di kuliah pun uang orang tua saya itu memang benar-benar kekurangan gitu loh. Ya udah saya memutuskan buat cari uang dengan nge-Grab. Saya pikir nge-Grab itu bagus ya. Saya pernah nge-Grab itu dapat 500.000 sehari. Padahal itu nggak ngapa-ngapain. Karena apa? Pakai voucher. Voucher GrabFood. Dulu Grab belum berkembang ya sampai sekarang. Jadi ada voucher 40.000 sampai 50.000, ada 60.000. Itu saya tembak ke akun saya dan saya dapat 60.000 secara percuma. Hanya potongan paling 5.000. Dapat 55.000 dan itu 10 akun. 10 akun berarti 550-an lah. Itu dulu saya mainnya. Belum lagi insentif ya, banyak lah, hampir 700 lah. Tapi itu terjadi ke teman saya, akunnya ke banned, untuk saya enggak gitu. Terus terus itu COVID ya, saya enggak boleh keluar. Saya mencari uangnya dengan cara survei online. Saya enggak tahu dulu ponzi. Karena saya harus dipaksa untuk mikir bagaimana cara ngasilin uang dengan bagus ya. Terus survei online udah jalan setahun, udah sering bikin tutorial cara survei. Dulu waktu survei online dulu itu bisa kok $50 per bulan itu bisa. Terus semakin baik setelah saya bikin YouTube, semakin banyak peminatnya, Atapul dan sebagainya, turun jadi $10 per bulan. Terus saya nggak lanjutin sih survei karena udah COVID-nya selesai. Saya lanjutin nge-Grab, ternyata nge-Grab tuh kurang lah ya. Saya pikir kurang, saya harus berpikir keras lagi bagaimana cara ningkatin income saya. Terus ada teman ini main FVC aja. Saya nggak tahu tuh sebelumnya ponzi itu kayak gimana, saya nggak tahu. Saya pikir ya review FEC seminggu dapat 300 lah. Gila, maksudnya dari modal 90.000 kok ini bisa bagus ya. Ternyata ya dari itu banyak orang yang ngehujat bahwa ini ponzi bang, ini gini-gini, ini penipuan dan sebagainya. Lah, orang kita aja suka. Terus dari modal 90.000 di FEC itu, saya harus mengelola itu bagaimana itu bisa meningkat teman-teman. Saya FEC itu dari bulan Maret, terus kalau nggak salah Juli saya dikeluarkan oleh admin gara-gara saya nggak mau nyari member lagi. Dari itu saya mau ikut shooter sama Jongos atau apa ya. Ikut itu, shooternya udah selesai, terus ikut LC, ikut EMI dan ikut Polet. Sedikit kok yang saya garap, tapi yang harus kalian perhatikan adalah bukan masalah sedikit banyaknya, tapi adalah bagaimana cara bisa mengelola uang itu. Karena uang itu adalah uang panas teman-teman. Main ponzi itu uang panas. Kalau kalian nggak bisa mengelola itu uang, akan cepat habis. Banyak member FEC yang keuntungannya 100 juta per bulan, per hari ya, 10 juta per hari. Mereka lihat keadaannya sekarang, lihat uang yang mereka hasilkan, apakah uang itu masih mereka pegang atau tidak.
berpikiran kita adalah cara mengelola uang. Semua orang bisa ngasilin uang, tapi nggak semua orang bisa ngelola uang. Uang ini kalau kita nggak kelola dengan benar ya akan susah gitu loh. 1 2 3 dikelola, 1 2 3 kelola, 1 2 3 kelola. Saya ngelolanya di saham, di Binance. Saya meningkatkan lagi yaitu kripto dari 4,5 juta jadi 6 juta dalam waktu hampir 2 bulan. 1,5 juta. Bahkan kemarin sempat nyentuh 6,5 juta. Dari 4,5 juta ke 6,5 juta terus turun lagi. Saya harus mengupgrade itu. Otak itu perlu diupgrade. Bukan hanya mengandalkan satu penghasilan saja. Itu sih. Saya pikir ya ketika salah satu platform itu Ponzi itu istilahnya scam, kalian harus punya cadangan gitu loh. Saya tidak menyarankan kalian bermain banyak aplikasi Ponzi karena itu sangat beresiko. 2 atau 3 kembangin, karena kalau kalian terlalu banyak main kalian akan pusing, apalagi kalian orang penting. Kayak saya pusing banget ya ngelola 2 aplikasi aja, LC sama Polet itu udah pusing, apalagi ketambah lagi ini Julili ini mirip Julili Emi lah, itu suruh membantu lah promosi, tapi ya wah parah sih. Mereka seharusnya tuh bikin hal baru gitu loh. Kenapa harus bikin hal yang lama gitu loh? Tapi nggak apa-apa lah. Ini sih LC ya. Penambangnya ada 8, lumayan. Dari modal 40, banyak orang yang ngeklik. Dan mereka udah ngerasa balik modal, terus nggak tahu apakah mereka keserakahannya meningkat ya. Ya saya nggak tahu ya, karena memang kita nggak bisa kontrol keserakahan mereka. Ya main aman-aman aja gitu loh, pasti bisa kok. Kalau main Ponzi aman, hasilnya memang dikit tapi adalah resikonya juga sedikit gitu ya. Ada kemarin itu M Hotel itu scam ya. M Hotel, Dragon Staking, Iris Coin itu scam. Kayak bentar lagi BHCHD deh. Karena memang mereka sudah gencar promosi dan platformnya udah lama gitu loh. Agak susah mereka akan bertahan kalau udah platform Ponzi. Kalau udah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan tuh ngeri-ngeri sedep gitu loh. Bisa gak mereka bertahan? Itu aja sih dari saya. Thanks for watching.